Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabrina Lubis dengan NIM 200301071 dari kelas Agroteknologi 2 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu Tati Fidianasari selaku dosen pada mata kuliah dasar peternakan. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu yang pertama, jelaskan 5 jenis unggas unggulan asli yang ada di Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulannya. Yang pertama, saya mengambil contoh ayam sentul. Ayam sentul berasal dari Ciamis yang memiliki ciri-ciri yaitu ukuran badan atau tulangnya relatif sedang. Kemudian, warna bulu pada ayam sentul terdiri dari abu-abu dengan berbagai kombinasi baik emas, geni, batu, dan lain-lainnya. Ayam sentul memiliki jengger yang bergerigi merah tegak. Dapat menghasilkan telur 85-210 butir per tahun. Adapun keunggulan dari ayam sentul, perawatannya sangat mudah, ketahanannya terhadap penyakit bagus, pertumbuhannya lebih cepat, memiliki warna yang dominan 80%, serta masa panennya sangat singkat. Yang kedua, yaitu ayam gaok yang berasal dari daerah Madura. Ayam gaok memiliki ciri-ciri pada jantan mempunyai bulu seragam dengan dasar warna kehijauan dan bulu leher putih sampai silver kekuningan, sedangkan pada bulu betina bervariasi dengan leher lurik hitam putih. Ayam gaok memiliki paruh berwarna kuning, kakinya berwarna kuning dan putih. Serta keunggulan yang dimiliki oleh ayam gaok yaitu kekebalan tubuhnya baik dan tahan terhadap serangan penyakit. Ayam ini bisa menyamai dengan ayam kedu yang merupakan ayam petelur. Ayam gaok ini juga dapat dijadikan sebagai ayam hias terutama untuk ayam jantannya, karena memiliki tampilan yang menarik dan memiliki suara kokok yang khas. Yang ketiga, saya mengambil contoh ayam kedu. Ayam kedu berasal dari Caricedinan kedu, yang memiliki ciri-ciri jengger tegak berwarna merah merona. Kemudian matanya hitam dan agak kehijauan. Kulit pada ayam kedu badannya rata-rata berwarna putih. Kakinya terkadang berwarna kuning dan agak keabu-abuan. Terdapat beragam jenis warna seperti merah, hitam, dan putih. Keunggulan pada ayam kedu, produktivitas telurnya sangat tinggi, pertumbuhannya juga sangat cepat, postur badannya tinggi dan besar. Dan keunggulan pada ayam kedu ini memiliki beragam jenis pada warna bulunya. Yang keempat, saya mengambil contoh yaitu itik mojosari yang berasal dari daerah Modopuro, Mojosaro, daerah Mojokerto, Jawa Timur. Adapun ciri-cirinya, pada jantan bulu dada berwarna abu-abu keputihan, sedangkan pada betina berwarna coklat. Itik mojosari memiliki paruh dan kaki berwarna hitam dan kerabang telur yang berwarna putih kehijauan. Keunggulan pada itik mojosari yaitu memiliki produksi lebih tinggi daripada itik tegal, di mana itik tegal itu dihasilkan sekitar 230-250 butir per tahun. Masa produksinya juga lebih lama, bisa sampai 3 periode masa produktif. Kualitas telur pada itik mojosari dihasilkan cukup baik, dilihat seperti dari ukurannya, warna kuning telurnya, dan tebal cangkangnya. Dan jenis unggas yang kelima, saya mengambil contoh yaitu itik tegal, di mana itik tegal ini berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Adapun ciri-cirinya, memiliki postur tubuh yang langsing, tegak mirip botol. Warna bulu pada itik dewasa yaitu putih kotor kecoklatan. Warna kerabang telurnya hijau kebiruan. Keunggulan pada itik tegal yaitu merupakan salah satu jenis itik petelur lokal Indonesia yang memiliki keunggulan yaitu umur awal bertelur lebih cepat, 132-162,24 hari, dibanding dengan itik lokal lainnya seperti itik Alabio dan itik mojosari. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan 5 jenis ternak sapi, domba, kambing, kerbau unggulan asli yang ada di Indonesia beserta ciri dan keunggulannya. Di sini saya mengambil salah satu jenis ternak yaitu pada sapi Aceh yang berasal dari Provinsi Aceh. Adapun ciri-ciri pada sapi Aceh memiliki warna tubuh yang dominan yaitu merah kecoklatan pada jantan dan merah bata pada betina. Lehernya lebih gelap daripada yang jantan, yaitu memiliki warna keputih-keputihan. Ekornya, pada bagian ujung ekornya berwarna hitam, bentuk tanduk pada sapi Aceh mengarah ke samping dan melengkung ke atas. Keunggulannya, memiliki ketahanan terhadap penyakit.
Sapi Aceh mampu beradaptasi dengan iklim ekstrim dan wilayah yang marginal. Kemampuan produksi pada sapi Aceh itu baik dan rasa dagingnya khas dan enak. Yang kedua yaitu sapi Bali, berasal dari daerah Bali. Ciri-cirinya tidak berpunuk dan seolah-olah tidak bergelambir. Kakinya itu juga ramping, agak pendek menyerupai kaki kerbau. Pada tengah-tengah punggungnya selalu ditemukan bulu hitam membentuk garis atau garis bulut memanjang dari gumba hingga pangkal ekor. Keunggulan pada sapi Bali ini yaitu terletak pada tulang sapi Bali di mana relatif lebih kecil dari sapi jenis lainnya, sehingga jumlah dagingnya lebih tebal. Sapi Bali juga lebih jinak dan harganya lebih murah. Yang ketiga yaitu domba Garut. Yang merupakan hasil persilangan segitiga antara domba asli Indonesia, domba merino dari Asia Kecil, dan domba ekor gemuk dari Afrika. Ciri-cirinya, domba Garut ini memiliki berat badan 60-80 kg pada jantannya, sedangkan pada betinanya memiliki berat badan 30-40 kg. Daun telinganya relatif kecil dan kokoh, bentuk telinganya rumpung sampai ngedaun iris 4-8 cm. Berbulu lebih panjang dengan warna bulu beragam. Adapun keunggulannya, bentuk fisiknya lebih besar, tegap, dan memiliki daging yang lebih banyak. Bentuk fisiknya lebih tegap. Selain itu, sebagian besar domba Garut ini memiliki cita rasa yang lebih baik dari domba lain, karena kandungan pada lemaknya itu lebih sedikit. Selanjutnya yang keempat ada domba ekor tipis. Ciri-cirinya, bulu badan yang berwarna putih, terdapat belang-belang hitam di sekitar mata, hidung, dan bagian lainnya. Pada domba jantan memiliki tanduk melingkar, sedangkan pada betina umumnya tidak bertanduk. Badannya yang kecil disertai dengan ekor relatif kecil dan tipis. Keunggulan pada domba ekor tipis ini relatif sangat cepat dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain itu, domba ekor tipis memiliki termasuk domba yang kuat, terhindar dari segala penyakit. Domba ekor tipis ini juga mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kelima, yaitu kerbau Sumbawa, yang berasal dari Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ciri-ciri dari kerbau Sumbawa memiliki ukuran permukaan tubuh, yaitu tinggi pundak 114,2 pada jantannya, sedangkan pada betinanya 115,3 cm. Sifat reproduksi kerbau Sumbawa ini memiliki kesuburan induk 78,92%. Keunggulan pada kerbau Sumbawa ini yaitu daya adaptasinya baik, daya tahan penyakitnya juga baik, lebih efisien dalam menggunakan pakan kualitas rendah dibandingkan dengan sapi-sapi yang lain. Untuk soal yang ketiga, menggambarkan saluran pencernaan pada ayam dan sapi serta fungsi organnya. Di sini saya akan pakai kertas HVS. Jadi saya akan gambar di sini tanah ayam. Mana ya? Gini kali ya. Ayam. Sebetulnya tidak pandai gambar tapi akan berusaha.
Jadi, misalkan ini ayam. Di sini pada sisi saluran pencernaan ayam memiliki paru, esofagus, tombolo, proventriculus, pankreas, usus halus, usus besar, dan terakhir keluarnya melalui kloaka. Dimana di sini misalnya esofagus, di sini esofagus, terus setelah esofagus melewati ke tombolo. Tombolo ini yang di sini. Kemudian setelah ke tombolo, di sini tuh ada proventriculus, setelah itu melalui ke pankreas, habis itu usus halus, ini usus halus, habis itu ada usus besar, dan keluarnya melalui kloaka. Jadi kira-kira seperti ini. Kan pertama pada saluran pencernaan ayam itu dia masuk melalui paru. Paru ini kan merupakan mulut unggas yang rahang bawah dan rahang atasnya itu menanduk. Fungsinya itu untuk masuknya makanan dan minuman pada unggas. Kemudian nanti kan setelah masuk makanan itu melewati ke esofagus. Di mana esofagus ini kan juga sering disebut sebagai kerongkongan. Ia merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Setelah esofagus itu kan masuk melalui ke tombolo. Tombolo itu makanan di tombolo ini makanan akan disimpan sementara. Karena di tombolo ini makanan akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tombolo. Selanjutnya ada setelah tombolo ke proventriculus. Itu ke proventriculus, di mana pada proventriculus ini lambung kelenjarnya itu terletak di antara kerongkongan dengan ampela. Disinilah di proventriculus inilah terjadi pencernaan secara enzimatis, merubah makanan sehingga mudah dicerna di pencernaan. Terjadi dalam waktu yang singkat. Di proventriculus ini akan terjadi pencernaan dalam jangka waktu yang singkat. Selanjutnya masuk melalui nanti ke usus halus, di mana pada usus halus ini dia berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Jadi di usus kecil inilah terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus ini dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Selanjutnya setelah melewati ke usus halus, masuk ke usus besar, di mana pada usus besar ini ukuran usus besar ini kan memiliki diameter yang 2 kali lebih besar dari usus halus. Usus besar ini fungsinya itu untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Jadi di usus besar ini terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar, berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Dan terakhir, setelah makanan masuk itu akan keluar melalui kloaka. Pada kloaka ini merupakan proses pencernaan terakhir. Kloaka ini tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan berupa feses atau urin. Jadi setelah makanan dicerna, sisa makanan feses itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Itu yang terjadi pada ayam. Selanjutnya saluran pencernaan pada sapi. Pada sapi ini dia memiliki saluran pencernaan
terdiri dari rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Jadi gambarnya seperti ini. Ini misalkan ini itu sapi kan. Gimana? Maaf, agak Jadi misalkan ini gambar sapi. Jadi di gambar sapi ini ada saluran pencernaannya. Sapi nggak sih? Iya kayaknya. Nah, jadi misal contoh gambarnya seperti ini. Wow. Jadi yang pertama itu melalui rumen. Rumen itu dia ini lambung kan pada hewan ini dia terdiri dari 4 lambung. Untuk makanan masuk itu melalui ada rumen, retikulum, omasum, dan retikulum. Abomasum dan retikulum. Jadi rumennya itu yang pertama ada di sini. Nanti dia di sini. Nah, di mana pada saluran pencernaan ini yang pertama itu rumen. Ketika makanan masuk, maka akan melalui dan melewati yang pertama itu rumen, yaitu perut besar. Yang fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Jadi rumen ini ketika makanan masuk, maka di situ dia akan sementara mengolah makanan tersebut yang untuk lanjut ke pencernaan selanjutnya, yaitu retikulum atau perut jala. Nah, fungsi retikulum ini tempat untuk mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan yang kasar. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk hingga tekstur makanan tersebut menjadi lebih halus. Kemudian setelah melalui ke retikulum, maka akan masuk ke bagian sini itu ke omasum atau perut buku, di mana fungsinya omasum ini membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi, dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air yang berlebih. Selanjutnya yang terakhir ada amomasum juga, yaitu fungsinya mencerna gumpalan makanan melalui enzim dari asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Intinya sama saja, misalnya dia itu masuk melalui nanti masuk ke mulut, dicerna makanannya melalui rumen, retikulum, omasum, dan amomasum. Nanti terakhir keluar untuk dari hasil sisa makanannya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, yaitu faktor iklim apa saja, faktor iklim mikro dan makro apa saja yang berpengaruh pada usaha peternakan unggas dan ruminansia. Jadi sangat banyak faktor-faktor yang berpengaruh pada peternakan unggas ini ya. Misalnya itu seperti ada faktor iklim,
faktor kelembapan udara, faktor cahaya. Nah, di mana suhu dan kelembapan udara ini mempunyai interaksi yang sangat penting dan pengaruhnya itu terhadap panas lingkungan yang terjadi pada hewan unggas ya. Di mana panas lingkungan akan menentukan tingkat cekaman yang dialami oleh ternak. Panas lingkungan itu akan lebih rendah daripada panas tubuh ternak yang menimbulkan cekaman dingin atau disebut juga dengan hipotermia pada ternak. Sebaliknya, jika panas tubuh lebih tinggi daripada panas lingkungan, maka akan menimbulkan cekaman panas, yaitu yang disebut dengan hipotermia tadi. Nah, selain itu, faktor yang mempengaruhi pada peternakan ini juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Misalnya kayak manajemen berupa kepadatan populasi, seperti makanan, suara, ventilasi, juga bisa dipengaruhi oleh faktor penyakit dan ketinggian tempat. Selanjutnya ke pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan perbedaan spesifik antara ternak domba dan kambing. Yang pertama itu kambing ya. Kalau kambing itu kan merupakan ternak yang lincah dan gesit dari hasil domestikasi hewan liar. Adapun perbedaannya itu, kalau misalnya kambing, ekornya itu lebih tegak ke arah atas. Kambing juga mempunyai kelenjar bau pada jantan. Terus juga kalau kambing itu biasa suka memanjat. Pakannya itu lebih suka rambat atau daun-daun pohon. Kambing juga lebih suka menyendiri, tidak bergerombol. Selanjutnya itu kalau sedangkan domba itu, dia hewan ternak yang lebih mudah dipelihara dan yang juga berkembang ada di Indonesia. Dimana perbedaan spesifiknya itu, pada domba ekornya itu menggantung. Terus pada domba tidak mempunyai kelenjar bau, tidak suka memanjat, pakannya juga lebih suka rumput lapangan. Kalau domba ini kan bergerombol, beda dengan kambing yang kurang suka bergerombol. Dan pada domba di daerah temperat mengenal breeding season. Jadi cukup sekian penjelasan mengenai jawaban-jawaban berdasarkan soal UTS yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.